Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang kembali di channel Duta Swaja. Pada video podcast pesantren kali ini, channel Duta Swaja akan membahas tentang tradisi pesantren dan akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita, beliau Ustadz Ali Fakih, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ya, baik-baik walaupun sekarang dalam keadaan cuaca tidak menentu ya, apalagi musim hujan, banyak terjadi musibah di kalangan saudara-saudara kita ya, ada banjir, longsor dan sebagainya. Alhamdulillah kita ini selalu mudah-mudahan ya selalu diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan dan barokahnya kita. Amin. Ya, makasih Ustadz. Oke, langsung saja pada materi pada sore hari ini, yaitu tradisi pesantren. Menurut Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang tradisi pondok pesantren itu? Kalau bicara tentang tradisi pesantren, tradisi itu bisa dikatakan adat ya. Adat itu berarti kebiasaan. Nah, tradisi pesantren itu beda dengan tradisi-tradisi yang ada di sistem pendidikan yang lain ya. Dan memang sangat unik itu sistem pendidikan yang ada di pesantren. Kalau bicara tradisi pesantren itu berarti kita bicara tentang sistem pendidikan ya. Pendidikan di pesantren itu mengedepankan yaitu supaya mencetak manusia-manusia yang punya perilaku yang islami, setidaknya bisa mencontoh perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, bagaimana perilaku manusia yang baik, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka di sini ya, di pondok pesantren itu ada tradisi ya, yang mana di situ ada beberapa komponen dalam pesantren itu. Itu sebenarnya harus ada, pertama yaitu kiai ya, kemudian ada santri, kemudian terus pengajaran tentang kitab gitu. Karena kitab-kitab klasik itu biasa yang ada di pesantren. Kemudian ada masjid dan pondok begitu ya. Kenapa di pesantren-pesantren itu terdapat pondok? Itu karena dahulu pesantren itu didirikan oleh para kiai-kiai itu adalah untuk menyediakan ya dari para santri-santri ya, khususnya yaitu santri-santri yang ada dari luar daerah gitu ya. Karena sistem pendidikan di pesantren itu biasanya didirikan ya. Kalau di Nusantara, di Indonesia ini biasanya pesantren kan didirikan di daerah pelosok-pelosok. Beda di negara-negara Islam, karena di Timur Tengah itu pendidikan itu dipusatkan di kota. Tapi kalau di Nusantara ini yang notabene pesantren, disebut pesantren itu yang banyak itu adalah di pelosok, di desa-desa. Sehingga di situ kenapa diperlukan adanya pondok? Ini adalah untuk menjaga kalangan dari para santri yang dari luar kota ya. Karena kalau di negara-negara maju itu kan, karena di kota itu tidak ada pondok, yang ada yaitu di situ disediakan itu banyak disediakan di sekitarnya ya, karena para pengajarnya, kiainya ya atau ustadznya itu kan domisilinya di kota, sehingga di situ banyak sekali penyedia jasa yaitu untuk para santri yang bermukim di situ, yang dari luar kota. Jadi disediakan mungkin ada asrama, kemudian ada kos ya istilahnya gitu. Beda kalau di kampung-kampung, dia kan tidak tersedia. Maka di sini para kiai punya inisiatif untuk didirikanlah pondok ya. Jadi sebagai tempat
para santri yang dari luar daerah atau dari luar kampung ya di situ untuk bisa belajar kepada sang kiai di tempat yang disediakan oleh bapak kiai tersebut. Nah itu pondok. Yang kedua yaitu kenapa ya kemudian ada pondok itu ya itu memang apa para santri bisa datang ke pondok itu karena apa? Beliau para santri itu adalah apa? Ini tertarik terhadap apa kemasyhuran atau nama dari kiai tersebut. Ya, begitu. Biasanya kan nama kiai kan punya apa ya? Di situ kemampuannya dan kemudian mampu memiliki apa mungkin spesialisasi di bidang apa ya keilmuan begitu mungkin terkenal ya terkenalnya di bidang mungkin dari segi apa ya menguasai di bidang ilmu fikihnya atau menguasai di bidang tarekat dan sebagainya sehingga tertarik kepada para kiai tersebut untuk mendatangi para kiai tersebut sehingga ini terus apa untuk bisa berkumpul dengan para kiai maka itu apa tinggal bersama para kiai tersebut di pondok ya kemudian apa selanjutnya di pondok itu biasanya juga disediakan masjid. Biasanya begitu, walaupun tidak semuanya. Memang biasanya Bapak Kiai itu apa bercita-cita bahwa pondok itu ada memiliki masjid, tidak aja pengajaran saja, tapi di situ apa para santri dibiasakan untuk apa secara spiritualnya ya kan mencetak orang-orang yang apa mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari segi ubudiyahnya ya. Jadi tidak sekedar menguasai ilmu tapi betul-betul yang berakhlak mulia yang betul-betul Pak menjalankan perintah agama. Maka di sini Pak sang kiai tersebut tidak hanya menyediakan pondok saja tapi di situ juga ada masjid. Yang mana di masjid itu dibiasakan untuk apa? Selalu giat untuk beribadah. Bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian pengajian-pengajian itu tidak sekedar hanya diadakan di pondok, tapi juga di masjid tersebut. Sehingga nanti diharapkan ketika pulang dari pondok pesantren itu, ini sudah terbiasa bisa memakmurkan masjid, bisa mengajak kepada masyarakat ya, untuk bisa meramaikan masjid, mengisi kegiatan masjid dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem pengajaran kitab klasik. Ya, kitab kuning. Ya, biasanya kan itu pakai kitab kuning ya. Sebut apa disebut kitab kuning ya? Apa enggak ada kitab warna hijau atau putih atau ya? Gitu ya. Memang itu sudah nama kitab kuning sudah melekat di kalangan pesantren masalahnya. Karena apa? Saat itu rata-rata kitab itu berwarna kuning, ya berwarna kuning, sehingga dikenal dengan kitab kuning. Walaupun sekarang sudah ada kitab yang dibikin dari kertas HVS, kitab putih ya. Tapi kalau sudah melekat nama itu, ibarat seperti motor ya. Motor itu kalau sudah dikenal, walaupun mereknya itu ada Yamaha, ada kemudian yang lain ya, itu tetap Honda. Orang bilang tuh motor Honda. Nah, karena sudah melekat nama itu. Nama di pesantren juga demikian. Ya, itu yang dipelajari adalah kitab-kitab klasik. Yang kitab klasik itu memakai bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu. Sehingga nanti dari kalangan santri tersebut ya, itu diajarkan tentang kitab-kitab klasik seperti kitab kuning. Begitu kitab kuning kan berisi yaitu tulisan-tulisan Arab yang tidak ada harokatnya, bukan dari Jawa itu ya disebut dengan istilahnya tulisan Arab yang pakai bahasa Jawa itu apa namanya pegon ya, bukan itu ya, tapi ini dari bahasa Arab dan tidak ada harokatnya, jadi kesulit memang ya. Maka di sini harus santri mampu bisa membaca. Di samping membaca, kemudian mampu bisa menerjemahkannya begitu. Nah, maka di sini di kalangan pesantren itu diajarkan yaitu tentang kitab-kitab klasik ini. Nah, begitu. Diharapkan nanti santri itu mampu
bisa ya mempelajari kitab-kitab yang notabene dari kebanyakan dari Arab gitu. Dia mudah mempelajari karena bisa menerjemahkan dan bisa mengajar kepada masyarakat begitu untuk menggali ilmu-ilmu agama begitu. Selanjutnya yaitu apa? Di samping ada kiai, ada masjid, ada pondok, juga ada santri. Namanya pondok itu pasti komponennya ada. Kalau nggak ada santri siapa yang diajarkan? Kan nggak ada. Ya. Tapi santri di kalangan pesantren dibagi ada dua macam. Yaitu ada santri mukimin ya. Mukimin itu santri yang menetap di pondok, buat mukimin. Juga ada istilah santri namanya santri kalongan. Ngerti kalongan? Kalongan. Enggak tahu. Kalong, ngerti kalong ya. Kalongan dia kan tidak menetap. Dia pada saat siang itu sama, dia menetap di situ, gandul-gandul gitu ya. Tapi udah malam kemudian tidak ada. Jadi, maka santri disebut santri kalongan demikian apa? Dia tidak bermukim di pondok, tapi santri kalongan itu adalah santri yang dari kampung setempat. Misalkan di sini di Aswaja ya, di wilayah mana ini? Ikutnya mana ini? Baik ya, atau Panjang sini? Enggak, Purworejo. Oh, Purworejo ya. Berarti santri itu dari kalangan Purworejo atau dari daerah sekitarnya, di kampung sekitarnya. Tuh, tapi tidak menetap di pondok. Jadi dia pada saat ada kegiatan mengaji yang diadakan oleh pondok, ini santri dari daerah itu ikut mengaji bareng-bareng bersama santri. Maka disebut sebagai santri juga, tapi bukan santri mukim, tapi santri namanya kalongan. Nah, begitu. Kemudian sistem pengajian klasik tadi itu bermacam-macam juga ya. Ada dua macam, yaitu ada sistem sorogan, kemudian ada sistem bandungan. Sistem sorogan bandungan berarti ada yang modelnya apa? Dari santri itu membaca sebuah kitab yang dikaji tadi di hadapan para guru. Nah, guru menyimak saja. Ada yang model yang lainnya kedua ya. Ini tapi sang kiai atau guru ustadz ya, ini membacakan kitab yang ditelaah tersebut, santri hanya sekedar mendengarkan. Nah, atau bisa memberikan maknai kitab-kitab budal tadi ya, kemudian dijelaskan oleh guru. Dan santri sifatnya adalah hanya mendengarkan saja. Nah, itu tradisi yang ada di pondok pesantren gitu. Oke, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, Ustadz. Ini bagaimana cara santri mempertahankan tradisi dan budaya pesantren di zaman milenial seperti sekarang, Ustadz? Ya, memang kalau kan susah mempertahankan. Kalau dikatakan susah sih tidak. Ya, santri itu tetap masih bisa menjalankan tradisi di kalangan pesantren, masih bisa. Ya, karena kalau kita melaksanakan tradisi di pesantren itu tidak ketinggalan kita. Nah, santri pasti masih bisa menyesuaikan, ya, masih bisa menyesuaikan. Tergantung dari santri tersebut, mampukah nih kita menyesuaikan tersebut. Nah, maka di sini perlu bimbingan dari seorang kiai, seorang ustadz tadi. Maka di sini perlu belajar terus, belajar. Menyesuaikan sama lingkungan sekitar. Ya, menyesuaikan dia lingkungannya. Oke. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tradisi dan budaya yang masih melekat dari zaman dulu sampai sekarang yang ada di pondok pesantren itu seperti apa sih? Contohnya? Ya, tradisi yang masih melekat zaman dulu sampai sekarang dan ini masih berjalan terus ya. Itu masih berkaitan yang saya sampaikan tadi. Di situ para santri harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai Islam, khususnya yaitu masalah akhlak ya. Zaman sekarang sudah namanya apa? Sudah krisis akhlak masalah ya. Dari kalangan remaja khususnya ya, karena ini terkikis dengan ada peradaban dari luar, pengaruh dari barat, sehingga budaya itu sehingga akan mempengaruhi terhadap perilaku dan akhlak para remaja sekarang. Nah, maka di sini peran utama di sini pesantren ini ya begitu ya. Dengan adanya tradisi yang ada dalam pesantren itu, di situ diajarkan
bagaimana perilaku yang mulia, akhlak yang baik. Maka di sini di pesantren biasa diajarkan yaitu apa ya, mempelajari kitab yang berkaitan dengan itu. Contohnya kitab Taklimul Muta'alim ya. Nggih. Seperti Pas. Anda tahu kan ya, diajarkan ya kalau Oke. di sini di pondok pesantren Sendita Aswaja ya diajarkan tentang Taklimul Muta'alim itu supaya tahu unggah-ungguh ya. Adab. Adab sopan santun seorang santri begitu ya. Supaya apa ini, walaupun ini apa kita dalam kehidupan yang modern ini tapi tetap masih menjunjung tinggi nilai akhlak yang mulia begitu. Oke, terima kasih Ustadz. Itu mungkin yang bisa dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ali Fakih SPDI. Dan terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh.